Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Oksana dari Prodi Tadris IPS dengan NIM 22210109004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Yang pertama adalah kata permulaan matan pada hadis tersebut. Man salaka torikon yaltamis fihi ilma. Yang B, muhorij dari hadis di atas adalah rawahu Ibnu Majah. Yang D, sanad pertama pada hadis di atas adalah an Abi Darda radhiyallahu an. Yang D, hadis tersebut termasuk dalam hadis qauliyah. Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu pentingnya mengerjakan ilmu dan pendidikan dalam agama Islam. Ketika seseorang dengan tulus mencari pengetahuan, terutama pengetahuan yang baik dan bermanfaat, Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Pertanyaan kedua, bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih? Berikan contohnya. Sebuah hadis dikategorikan sebagai sahih jika memenuhi kriteria tertentu dalam ilmu hadis, seperti integritas sanad atau rantai perawi, dan matan atau teks hadis. Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh para ulama hadis untuk menilai keotentikan suatu hadis. Beberapa kriterianya, yang pertama, sanad yang baik. Rantai perawi harus dapat dilacak kembali ke sumbernya dengan jelas dan tanpa kejanggalan. Lalu yang kedua, kesaksian perawi yang adil. Para perawi dalam rantai hadis tersebut harus dikenal sebagai individu yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, sanadnya bersinambungan. Tidak boleh ada perawi yang hilang atau terputus dalam rantai perawinya. Yang keempat, kesesuaian dengan hadis lain. Hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Yang kelima, teks hadis yang jelas dan tidak bermasalah. Lanjut, nomor 3, sebut dan jelaskan secara singkat faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu atau tidak sahih yang muncul karena berbagai faktor. Yang pertama, tujuan yang buruk. Beberapa orang mungkin menyebarkan hadis palsu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempromosikan perdagangan atau ajaran mereka, atau mencemarkan reputasi individu lain. Yang kedua adalah ketidakjujuran perawi. Terkadang perawi hadis mungkin tidak jujur atau memalsukan informasi dalam rangkaian perawi yang dapat mengakibatkan hadis palsu tersebut. Yang ketiga, ketidakhati-hatian dalam perjalanan transmisi hadis. Kesalahan mungkin terjadi secara tidak sengaja, seperti kesalahan dalam meriwayatkan peristiwa atau kata-kata yang benar diceritakan. Lanjut, yang nomor 4 adalah sebutkan satu biografi perawi hadis yang kita ketahui. Salah satu perawi hadis yang terkenal adalah Imam Al-Bukhari pada tahun 810 sampai 870 Masehi. Beliau dikenal dengan karya monumentalnya Sahih Al-Bukhari, yang dianggap sebagai salah satu koleksi hadis paling sahih dalam Islam. Al-Bukhari merupakan seorang cendekiawan besar yang dengan teliti meriwayatkan, memeriksa, dan mengumpulkan ribuan hadis selama hidupnya. Karyanya tersebut menjadi standar emas dalam menentukan keabsahan hadis dalam tradisi Islam. Dan reputasinya sebagai perawi hadis yang teliti dan jujur sangat dihormati di seluruh dunia Islam. Lanjut, yang nomor 5 adalah cari satu teks hadis tentang pendidikan, kemudian lakukan tahrij hadis dalam sistem digital.
Hadis tersebut adalah Ahbarona Abu Asim qala Za'ama li Sufyan qala Kana rajulu layat lubul ilma hatta yata'abada qabla dalikal arba'i nasana. Terjemahan dari hadis tersebut adalah telah mengabarkan kepada kami Abu Asim berkata, sepertinya Sofyan pernah mengatakan kepadaku, pernah ada seorang laki-laki yang tidak mencari ilmu, hingga ia mau berkorban untuk ibadah, dan itu memerlukan waktu 40 tahun. Kata permulaan matan dari hadis yang sudah saya baca adalah Kanar rojulu layat lubul ilma. Sanad pertama dari hadis tersebut adalah Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua, kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Kufah, tahun wafat 161 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 353, Muslim 235, Abu Daud 247, Tirmizi 348, Nasai 315, Ibnu Majah 215, Ahmad 1626, Malik 0, Darimi 274. Komentar ulama terhadap rawi. Yang pertama Malik bin Anas, Sikoh. Yahya bin Ma'in, Sikoh. Ibnu Hibban termasuk daripada hufat mutkin. Ibnu Hajar al-Asqani, Sikoh hafiz faqih. Ibnu Hajar al-Asqani, abid. Ibnu Hajar al-Asqani, imam. Ibnu Hajar al-Asqani, hujjah. Az-Zahabi, imam. Sanad kedua dari hadis tersebut adalah Az-Zahha bin Ahlat bin Ahdaha bin Muslim dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan biasa, kunyah Abu Hashim, negeri hidup Bashrah, tahun wafat 212 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 78, Muslim 57, Abu Daud 50, Tirmizi 32, Nasai 20, Ibnu Majah 40, Ahmad 58, Malik 0, Darimi 82. Komentar ulama terhadap rawi. Yahya bin Ma'in, Sikoh. Al-Ajli, Sikoh. Ibnu Hajar al-Asqani, Sikoh sabat. Az-Zahabi al-Hafiz. Sekian jawaban dari UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.